Pemirsa, kembali Anda menyaksikan Kominfo Newsroom. Presiden Joko Widodo menyatakan seorang presiden boleh berkampanye dan memihak pada pemilu. Meski diperbolehkan ikut kampanye, presiden dan wakil presiden yang masih menjabat harus memenuhi berbagai persyaratan. Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa seorang presiden maupun menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang membolehkan mereka untuk ikut kampanye pemilu selama tidak menggunakan fasilitas negara. Presiden mengatakan hal tersebut untuk menanggapi adanya sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju yang masuk sebagai tim sukses untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2024. Presiden Joko Widodo menilai bahwa hak demokrasi tersebut memiliki aturan. Menurutnya, yang terpenting adalah presiden dan menteri tidak menggunakan fasilitas negara saat mengkampanyekan pasangan calon peserta Pilpres 2024. Boleh, berkampanye itu boleh. Terima kasih, Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Berujuk peraturan yang berlaku, presiden dan wakil presiden yang masih menjabat memang diperbolehkan ikut serta dalam kampanye pasangan calon presiden wakil presiden di Pilpres 2024. Ketentuan ini sudah diatur dalam pasal 281 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Meski diperbolehkan ikut kampanye, presiden dan wapres yang masih menjabat harus memenuhi berbagai persyaratan. Di antaranya harus cuti di luar tanggungan negara serta tak menggunakan fasilitas dalam jabatannya. Aturan yang membolehkan bahwa presiden dan menteri berkampanye tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam pasal 299 Undang-Undang Pemilu tertulis sejumlah pejabat yang boleh ikut kampanye. Dalam pasal 300 Undang-Undang Pemilu juga disebutkan presiden, wakil presiden, pejabat negara, dan pejabat daerah yang berkampanye wajib memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggara negara dan penyelenggaraan pemerintah daerah. Undang-Undang Pemilu juga mengatur soal cuti bagi menteri yang melakukan kampanye. Aturan itu tertuang dalam pasal 302. Sementara untuk larangan penggunaan fasilitas negara selama kampanye diatur dalam pasal 304 Undang-Undang Pemilu. Presiden hingga pejabat daerah yang ikut berkampanye dilarang menggunakan fasilitas negara. Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia melaporkan capaian realisasi investasi sepanjang tahun 2023 mencapai 1.418,9 triliun rupiah. Capaian tersebut menyentuh 101,3% dari target yang diberikan Presiden Joko Widodo sebesar 1.400 triliun rupiah untuk tahun lalu. Menteri Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal mencatat realisasi investasi sepanjang 2023 mencapai 1.418,9 triliun rupiah atau melampaui target yang ditetapkan Presiden Jokowi sebesar 1.400 triliun rupiah atau meningkat 101,3% dengan total penyerapan tenaga kerja sebanyak 1.823.543 orang. Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam paparan realisasi investasi 2023 merinci capaian realisasi investasi sepanjang Januari hingga Desember 2023 itu tumbuh 17,5% secara tahunan dibandingkan capaian tahun 2022 yang mencapai 1.207,2 triliun rupiah. Realisasi investasi sepanjang tahun lalu terdiri dari realisasi penanaman modal asing dan realisasi penanaman modal dalam negeri. Dalam catatan Kementerian Investasi BKPM, realisasi investasi sepanjang tahun 2023 tersebar di 5 sektor utama, yakni industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya, transportasi, gudang dan telekomunikasi, pertambangan, perubahan, kawasan industri dan perkantoran, serta industri kimia dan farmasi. Investasi sepanjang 2023 juga tersebar di Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, dan Banten. Sementara 5 besar negara yang paling banyak berinvestasi di Indonesia adalah Singapura, Tiongkok, Hong Kong, Jepang, dan Malaysia. Total penyerapan tenaga kerja dari investasi 1.418 triliun sebesar 1.823.543 orang. Ini total lapangan pekerjaan. Ini lapangan pekerjaan langsung, investasi ini di luar sektor hulu migas, di luar sektor keuangan, dan di luar UMKM.
Kepala BNN Republik Indonesia, Martindo Sukom, memimpin proses pemusnahan ladang ganja di wilayah Aceh Utara, Provinsi Aceh. Sebanyak 22.864 pohon ganja dengan berat 10 ton yang diperoleh dari lahan seluas lebih kurang 2 hektar berhasil dimusnahkan. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia menggelar pemusnahan ladang ganja pada Selasa 23 Januari 2024 di wilayah Aceh Utara, Provinsi Aceh. Pemusnahan ladang ganja tersebut merupakan komitmen BNN sebagai leading institution dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika untuk melindungi masyarakat dan NKRI dari ancaman narkotika. Pemusnahan dipimpin Kepala BNN Republik Indonesia Martinus Hukom di 3 titik lokasi penanaman ganja yang berada pada lahan seluas lebih kurang 2 hektar, terletak di Desa Tepin Resep, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara. Sebanyak 22.864 pohon ganja dengan berat 10 ton berhasil dimusnahkan. Pada lahan tersebut juga ditemukan bibit tanaman ganja yang siap tanam disimpan dalam polybag. Ladang ganja tersebut merupakan hasil temuan tim BNN RI dari kegiatan monitoring lahan tanaman narkotika yang dilaksanakan bersama dengan Polri, khususnya Polres Aceh Utara, Polda Aceh, Badan Riset dan Inovasi Nasional, dan Badan Informasi Geospasial. Pemusnahan tersebut dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Narkotika. Pelaku terancam hukum pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Sudah mencabut semua, kemudian membakar, proses pembakarannya sudah lihat juga, dan kurang lebih ini sebenarnya kan ada 2 titik lagi yang belum, yang sudah kita sudah musnahkan kemarin ini sebagai simbol aja bahwa kita memusnahkan kurang lebih 2 hektar setelah diukur semua 3 titik dekat-dekat ini juga. Ada 22.000 batang. 20.000 pohon. Nah, kalau dihitung, kita punya rumus hitung-hitungannya, dan itu juga sudah diakui oleh BRIN ya. Perhitungan kalau 22.000 pohon itu kalau ditimbang itu ada kurang lebih 10-11 ton ganja basah. Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusubastuti mengatakan pada Mei 2024, Indonesia akan menjadi tuan rumah pada World Water Forum yang diadakan di Bali. Dalam forum tersebut, Indonesia bersama World Water Council akan mencari berbagai mekanisme dan pendekatan untuk menyelesaikan isu yang berkaitan dengan air. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya mengungkapkan, World Water Forum ke-10 di Bali pada Mei 2024 menjadi platform dialog dan kolaborasi dalam mengatasi tantangan penyediaan akses air minum serta sanitasi. Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti mengatakan, salah satu tema yang dibahas dalam World Water Forum ke-10 di Bali pada Mei tahun ini yakni penyusunan rencana kebijakan global terkait dengan air dan sanitasi dengan subtema Water for Humans and Nature. Subtema tersebut memberi pesan yang penting peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi untuk mengurangi dampak negatif terhadap manusia maupun lingkungan secara umum maupun spesifik. Kebijakan penyediaan air bersih khususnya air minum perlu dilakukan melalui berbagai hal. Di antaranya adalah peningkatan cakupan pelayanan dan pemenuhan standar kualitas air minum, peningkatan kapasitas dan peran penyelenggaraan sistem penyediaan air minum, serta yang terakhir adalah peningkatan kemampuan dan komitmen para pihak terkait pendanaan. Diana juga menyampaikan bahwa pada forum nanti, Indonesia bersama dengan negara anggota World Water Council akan mencari berbagai mekanisme dan pendekatan untuk menyelesaikan isu yang berkaitan dengan air. World Water Forum ini juga akan menjadi platform dalam fasilitasi dialog dan juga kolaborasi global untuk mengatasi tantangan penyediaan akses air minum dan juga sanitasi. Nah, di Indonesia ini capaian penyediaan akses air minum layak dan aman ini masih menjadi tantangan bagi kita bersama. Akses air minum layak saat ini baru mencapai 91,08%, ya. Dan akses air minum aman ini masih 11,8%, ya, masih jauh. Pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda mengulas informasi World Water Forum 2024, ajang selamatkan ketersediaan air dunia. Sesaat lagi tetaplah bersama Kominfo Newsroom.